kumandangkan Indonesia Raya di hadapan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara dapat kesempatan, kehormatan, diberi takdir oleh Maha Kuasa untuk mewakili bangsa Indonesia, untuk mewakili bangsa kita yang adalah bangsa keempat terbesar di dunia, hampir 300 juta orang, menepati gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kita sebesar Eropa 27 negara, kita 1 negara. Anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Kami sebagai pembina, kami berdoa saudara akan menjadi wakil yang baik. Kumandangkan Indonesia Raya di hadapan bangsa-bangsa lain. Tidak ringan, saya mengerti, tidak ringan. Karena bangsa kita menghadapi banyak masalah. Sekarang pun saudara-saudara kita masih banyak yang menderita musibah. Doa kita, pikiran kita sama mereka. Tapi kita tidak boleh surut, tidak boleh sedikit pun mengurangi semangat kita. Kita bangsa yang kuat, bangsa yang tabah, bangsa yang tidak mau menyerah, bangsa yang tidak akan gentar menghadapi apapun. Biar badai menimpa kita, kita akan kokoh teguh sebagai batu karang di tengah samudera. Kita akan urus saudara-saudara kita yang menderita musibah, tapi kita tidak bisa berhenti, tidak bisa nangis, tidak bisa merenung. Kita kerja keras di semua bidang. Saudara dapat tugas yang sangat mulia. Bela negaramu. Bela negaramu. Dan kalau kau berhasil, namamu tidak akan hilang dari pembicaraan, dari ingatan, dari narasi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang berhasil, saya sudah memberi petunjuk ke Menpora, ya. Kau bisa lihat pendahulu-pendahulumu yang berhasil dapat medali emas. Negara akan memberi tempat yang terbaik. Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Siap, sudah. Pangkatmu apa sekarang? Siap, Kadda. Oh, gagah sekali kau. Oh. Siap. Mbak. Sudah diterima menjadi PNS. Terima kasih ya. Jadi putra-putra kita, putri-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai. Terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya. Jaga disiplin, selalu rendah hati. Berbuat yang terbaik. Kekuatan kadang-kadang kalau kekuatan dari dalam, kekuatan itu
bisa melebihi perkiraan manusia. Kalian harus gali kekuatan dari dalammu. Ya. Yakinkan dirimu dulu, baru saudara akan mendapat suatu prestasi yang mungkin di luar dugaan orang. Kita akan dorong saudara-saudara, Menpora bagaimana yang dapat medali emas, akan kita kasih insentif. Selama ini anggarannya 500, Pak. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Oh, Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. Sejarah olahraga Olimpiade itu adalah semua olahraga keprajuritan. Lari, lempar lembing, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh, semua menembak, panahan, naik kuda, semua olahraga kesatria, olahraga pendekar. Karena itu sangat prestisius. Bangsa yang unggul di olahraga adalah bangsa yang punya jiwa yang kuat. Ingat itu. Saya sudah bicara sama Menpora, kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saya minta sekitar minimal 500 hektar pusat itu. Enggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak. Di situ nanti kita bangun state of the art. Kita akan kirim anak-anak kita kemana saja untuk belajar. Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik. Dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang. Ya sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang. Saya percaya dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama. Angkat nama harum bangsa Indonesia. Kita kadang-kadang terlalu rendah hati. Gak apa-apa. Biar kita jangan terlalu diperkirakan. Tiba-tiba kita muncul. Ya. Muncul sebagai negara yang hebat. Itu harapan kita semua. Terima kasih semangatmu. Negara dan bangsa menunggu prestasimu.
Terima kasih, selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Besar melindungi saudara-saudara dalam perjuanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Nama budaya. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Begitu anak muda, ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Begitu. Maju. Terima kasih. Tentu Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih Pak. Bapak telah berkenan Menteri kami di tengah-tengah kesibukan untuk melepas kontingen Indonesia pada SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand ini Pak. Bapak Presiden, di hadapan Bapak, kontingen Indonesia bertekad menjadikan olahraga ini menjadi duta bangsa yang mencerminkan juga kedikdayaan bangsa kita Pak. Dan akan berjuang habis-habisan demi merah putih. Sepakat? Bapak izinkan kami melaporkan kesiapan kontingen Indonesia yang akan mengikuti kompetisi olahraga yang merupakan ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara Pak. Yakni SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand pada tanggal 9 sampai 20 Desember 2025 ini Bapak. Adapun event ini diikuti 11 negara, di mana memperombakan 51 cabang olahraga dan ada 3 demo sport Pak. Kita Indonesia mengikuti 48 cabur Pak saat ini. Dan tentu kita sudah persiapkan secara pelatnas kurang lebih 2,5 bulan Pak. Ke depan kita akan lebih jangka panjang lagi seperti arahan Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden ingin 21 cabur ke depan ini menjadi lumbung daripada medali kita ke depan Pak. Jadi nanti kita akan lakukan sesuai arahan Bapak, pelatnas itu bisa setahun sampai 2 tahun Pak. Untuk Olimpiade 2028 di Los Angeles. Saya sampaikan juga Pak, total kontingen hari ini tentu atletnya sendiri sejumlah 1021 atlet Pak. Kita memang pada saat ini keempat Pak, terbesar kontingen yang di Asia Tenggara. Setelah Thailand, tuan rumah, Filipina, dan Malaysia Bapak. Tapi bukan berarti kita ranking 4 terus ranking 4 Pak. Kita bertekad tadi pagi waktu pengukuhan kita ingin menjaga tentu di ranking 3 seperti di Kambodia Bapak. Walaupun memang waktu Kambodia itu ada 87 emas, ada 41 emas yang tidak dipertandingkan Pak. Jadi kita harus kejar sekarang bagaimana dari sisa emas yang memang masih ada untuk mencapai mungkin emas sekitar 80 lebih juga Pak. Supaya kita bisa ranking 3.